Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali menginstalkan SPSS ya, dan belum paham bagaimana cara mengoperasikannya, di sini saya akan mencoba membimbing dasar-dasar penggunaan SPSS-nya. Jadi SPSS itu tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Hampir mirip dengan Excel. Ya, jadi kalau Excel itu ke pinggir ini kolom itu ada diberi nama A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Kalau di sini var, ya var itu artinya variabel. Barisnya sama di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang tampil ini adalah yang aktif itu adalah data view, ya. Artinya berfungsi untuk memasukkan data, menginputkan data. Namun kalau di sampingnya, di samping kanannya ini ada variabel view. Nah, variabel view itu gunanya untuk memberi nama variabel. Jadi berubah ya. Yang tadinya var di data view. Nah, sekarang kalau di variable view itu ada nama variabelnya apa, tipe variabelnya apa, lebarnya berapa, desimalnya berapa dan seterusnya ya. Kita coba di data view dulu untuk memasukkan data itu ya. Misalnya kalau kita mau memasukkan data, misalnya saja 1 ya, ini kita tuliskan 1. Waktu kita enterkan ini berubah menjadi 1.00. Ini artinya 1,00. Jadi di SPSS itu standar desimal yang digunakan adalah 2 desimal. Dan karena variabelnya belum kita definisikan, maka ini otomatis memberi nama sendiri, yaitu var 0001. Artinya variabel ke-1. Ya. Kalau kita memasukkan data berikutnya, misalnya 3, ya, ini di bawahnya, tetap 2 desimal, 5, 6, 7, 5, 4, 3, 4. Misalnya begitu ya, 3. Nah, ini adalah variabel ke-1 gitu. Nah, misalnya kita akan bikin variabel kedua. Misalnya saja 4, enterkan. Ini tetap ya 2 desimal. Nah, di sini namanya langsung var 2 ya, 2 variabel begitu. Nah, ini biasanya kita harus mengubah nama variabel ini. Kan tidak mungkin kita itu meneliti variabelnya hanya indeks ya, diberi nama saja. Nah, cara memberi nama tadi bukan di data view. Kalau data view itu untuk entry data ya, tapi kalau mau mengubah nama variabel ini di variabel view di sini ya, kita klik. Nah, ini namanya tinggal diklik saja, kita kasih nama. Misalnya ulangan. Misalnya begitu ya namanya ya. Ulangan. Nah, kalau kita enterkan, ini sudah berubah namanya ulangan. Nah, ulangan di situ ya, kurang N. Boleh kita tambahkan N-nya. Ulangan. Nah, kemudian di sini misalnya saja ulangan kedua. Nah, ini nggak bisa pakai spasi. Misalnya ulangan spasi 2. Kalau kita enterkan, ini akan ilegal karakter. Kita coba enterkan. Nah, ini ya, jadi komentarnya ini ilegal karakter. Nah, jadi pemberian nama itu tidak boleh pakai spasi ya. Kita coba lagi ulangan. Nah, supaya ada angka 2-nya boleh begitu, ulangan 2, hanya kurang begitu bagus ya. Nah, jadi baiknya ulangan pakai underscore 2. Ini boleh ya gitu. Nah, untuk yang pertama pun ini kita tambahkan saja pakai underscore ulangan 1 ya. Nah, ini kalau di enterkan itu bisa. Nah, selanjutnya
Kalau kita tidak menginginkan ada desimal, nah ini ya desimalnya diubah saja jadi 0. Ya, ini diklik, ini ada panah ke bawah untuk menurunkan desimalnya, ini panah atas untuk menambah desimal. Misalnya ini 0, kemudian yang ini kita ubah jadi 3 misalnya. Ya, kita lihat di data view. Nah, ini sudah berubah. Yang tadinya 1.00, nah ini tidak ada desimalnya. Ya. Nah, yang ulangan 2, yang tadinya 2 desimal, ini berubah menjadi 3 desimal sesuai dengan definisi variabel yang kita tuliskan. Ya. Nah, ini kita ubah saja ke 0. Ya. Nah, gitu. Kemudian letaknya ini di sebelah mana nih? Di sebelah kanan ya. Inginnya supaya lebih bagus kelihatannya diketengahkan. Oh, berarti di sini ya. Letaknya jangan di right tapi di centerkan. Begitu juga yang ini letaknya di centerkan. Ini tinggal mengklik saja ya. Nah, tipe variabelnya Bapak Ibu bisa kita pilih banyak. Kalau kita klik itu umumnya numerik ya. Variabel yang lainnya banyak, ada koma, ada dot, ada empeng nggak di sini ya? Nggak ada empeng ya. Ada juga scientific, data, dolar, ya string dan seterusnya. Ini banyak variabel. Sementara tidak kita bahas dulu. Yang kita bahas adalah variabel numeriknya ya. Nah, begitu Bapak Ibu cara memasukkan data untuk SPSS ya, kan gitu. Misalnya ini kita tambahkan data berikutnya. Sembarang saja. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini cara memasukkan datanya. Bagaimana kalau mengolah datanya? Nah, mengolah datanya itu tinggal dimulai dengan analisis. Ya, analyze. Nah, di sini banyak yang akan kita pelajari, namun barangkali tidak semuanya. Kita akan coba pilih sesuai dengan yang kita akan pakai dalam tugas akhir nanti ya, dalam tesisnya. Misalnya ini deskriptif nih, ini ada frekuensi ya, kita pilih frekuensi. Untuk mengolahnya, karena kita baru buat 2 variabel, ulangan 1 dan 2, di sini muncul ya 2 variabel tersebut. Misalnya ulangan 1 mau kita olah, masukkan dengan panah kanan. Nah, begitu ya. Andaikan salah memasukkan, Bapak Ibu tinggal mengeluarkan lagi. Jadi ini sebagai on off ya, keluar masuknya di situ. Nah, itu ulangan ke-1. Misalnya standar, kita pilih OK. Nah, ini adalah outputnya ya. Jadi langsung muncul hasilnya Bapak Ibu. Nah, di sini frekuensinya n data validnya, datanya ada 10 ya. Missing ini data yang kosong, bukan miss ya, tapi miss di sini. Ya 0 di sini. Nah, ini adalah sebaran datanya. Yang datanya 1 ada 1, yang datanya ada data 3 ada 3, data 4 itu ada 2 dan seterusnya sehingga seluruh datanya adalah 10. Ini persennya, ini persentase kumulatifnya. Jadi langsung Bapak Ibu kilat ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau memunculkan yang keduanya, tinggal analisis. Tadi gimana Bapak Ibu? Pilih deskriptif statistik, frekuensi ya. Misalnya ulangan 2-nya kita masukkan dan ulangan 1-nya sudah. Ini maka kita klik, kita keluarkan. Boleh dua-duanya secara sekaligus ya. Nah, selain yang kita kalau tadi langsung kita oke, sekarang kita coba pilih chart dulu lah ya. Di sini ada chart. Nah, chart itu gambar atau diagram. Kalau bar chart apa Bapak Ibu? Bar itu batang ya, bar chart. Kalau P chart itu diagram lingkaran. Kalau Q chart Bapak Ibu terlambat makan ya. Histogram itu diagram batang ya, tapi batang-batangnya berimpit. Nah, ini saya klik misalnya ya. So normal kurva. Nah, nanti ada kurvanya ya. Normal kurvanya nanti Bapak jelaskan ya. Di sini ada show normal kurva. Kita pilih continue, kemudian pilih OK. Sementara apa bedanya dengan output yang tadi? Nah, kalau yang tadi itu hanya memunculkan frekuensi seperti ini ya. Ini kan ulangan 2, kalau tadi ulangan pertama nih. 4, 5, 6 ini frekuensinya.